Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Kembali kami ada saat ini. Semua ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, dan buatlah kami mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan diri sangat penting, tapi tanpa kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu akan menjadi sikap arogan. Arogansi atau kesombongan tidak akan membuat kita dikenan Tuhan, tapi kerendahan hati akan membuat kita mengalami berkat-berkat-Nya. Konteks ayat pada hari ini adalah mengenai Raja Uzia, seorang raja yang memerintah kerajaan Israel bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Raja Uzia masih sangat muda, masih berumur 16 tahun ketika ia menjadi raja. Pada mulanya ia begitu setia dan benar di hadapan Tuhan. Namun sayangnya, keadaan menjadi terbalik saat ia menjadi kuat dan berhasil. Kita perlu belajar dari kisah ini, saudara, agar kehidupan kita tidak menjadi rusak, tapi senantiasa mengalami berkat Tuhan. Kesalahan Uzia adalah ia menjadi tinggi hati setelah ia mempunyai pengaruh dan kekuatan yang besar. Ia lalu mengambil peranan imam di rumah Tuhan, karena ia merasa bahwa dirinya benar dan tidak perlu bergantung pada seorang imam untuk datang kepada Tuhan. Ia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan, sesuatu yang nampaknya baik, tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita dapat membaca di ayat-ayat selanjutnya, bahwa Raja Uzia kemudian mendapatkan kusta sampai akhir hidupnya, oleh karena ia telah melanggar kekudusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna dari ayat firman Tuhan ini bagi kita adalah, yang pertama, ketika kita mengalami keberhasilan, jangan kita lupakan bahwa itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Janganlah kita merasa bahwa kita hebat dan kuat karena diri kita baik atau saleh, tapi sadarilah bahwa semuanya itu adalah karena kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, kita tidak bisa datang kepada Allah tanpa peranan seorang imam atau pengantara, dan juga korban. Jangan menganggap diri kita suci dan bisa datang langsung kepadanya. Kita bersyukur karena kita punya imam besar agung yang telah menjadi pembela dan pengantara kita di hadapan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, yang telah menjadi korban dan tebusan yang sempurna untuk segala dosa kita, dan menjadi pembela kita di hadapan dirinya. Dalam zaman perjanjian lama, imam-imam dan juga korban-korban sesungguhnya melambangkan Kristus. Dan dalam masa perjanjian baru, di masa kasih karunia ini, kita dilayakkan masuk hadirat Tuhan karena korban darah Kristus. Dan oleh karena Kristus telah menjadi imam besar agung kita. Karena itu, saudara, penting bagi setiap kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa datang kepada Allah. Jangan merasa hebat dengan kesalehan dan amal baik yang kita lakukan,
karena semuanya itu adalah seperti kain kotor di hadapan kesucian Allah. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu Kristus, saudara. Kita perlu Sang Juru Selamat. Kita perlu penebus. Dia adalah imam dan pembela kita. Yang ketiga, saudara, jangan merendahkan orang lain dan jangan mengambil fungsi dan peranan orang lain. Kerusakan terjadi saat kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Sifat sombong dan arogansi, tinggi hati, merusak tatanan kehidupan kita. Mari saudara, miliki kerendahan hati, dan mulailah dari dalam rumah tangga atau keluarga kita. Hargailah peranan istri atau suami kita. Hargailah peranan anak-anak kita. Hargailah peranan orang tua dan juga saudara-saudara kita. Begitu juga dalam kehidupan sosial, pekerjaan dan pelayanan. Mari kita menghargai dan menghormati peranan orang-orang lain agar semuanya berjalan dengan baik bagi kita. Jaga sikap dan perkataan, dan jaga hati kita selalu agar tetap humble atau rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan dalam Amsal 22 ayat yang ke-4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati, saudara. Allah itu rendah hati, maka kita pun harus memiliki kerendahan hati seperti Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kerendahan hati, seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, agar kehidupan kita senantiasa baik dan mengalami berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hari hingga pagi ini. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh-Mu ya Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan mengajarkan kami untuk memiliki sikap kerendahan hati dalam hidup kami. Segala keberhasilan, segala apapun yang kami capai dalam hidup ini, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami sendiri, tapi itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu menyadari dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami senantiasa dapat menghargai dan menghormati peranan orang-orang lain di sekitar kami, sehingga kami tidak merendahkan mereka, tapi kami menghormati, menempatkan orang lain lebih daripada kami, seperti yang Tuhan mau kami lakukan. Murnikanlah hati kami Tuhan, dan baharui hati kami, supaya kami menjadi pribadi yang rendah hati, seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami di sepanjang hari ini, agar semua yang kami lakukan dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami ada dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.